Perkenalkan, nama saya Davi. Saya CEO dari Printsoft. Ya, kebetulan kami selalu hadir di acaranya GPPE ya. Kita selaku eksibitor itu selalu improve dengan hal-hal baru mengenai teknologi maupun sistem untuk mendukung industrial printing. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk seminar kali ini saya akan berbicara mengenai pendekatan revolusioner AI pada industrial printing. Oke, next. Nah, ini saya prolog dulu. Kemarin saya datang di acara CITE ya. CITE itu pameran IT terbesar di China, di Shenzhen. Jadi di sana emang arahnya yaitu AI dan robotik gitu. Jadi mereka sekarang compete dengan negara-negara lain, yaitu ke AI dan industrial robotik ya. Nah, tantangannya dihadapin apa ya? Jadi kita melihat apa sih opportunity yang bisa kita lihat dari sebuah permasalahan untuk kita berikan solve, yaitu tenaga desainer itu untuk melayout gambar atau melayout file untuk siap print itu semakin sulit didapatkan. Sulit. Kalaupun ada, dia nggak siap. Jadi kita butuh waktu 1-3 bulan untuk mentraining mereka. Dan proses desain itu juga membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya pelanggan kita itu hampir menguras waktu 1-2 jam untuk desain gitu. Paling cepat kalau filenya sudah siap mungkin setengah jam kayak gitu. Printsoft hadir di sana untuk memberikan sebuah solusi seperti itu. Next. Nah, di sini chat WA AI, sayangnya proyektornya tajam ya Bapak Ibu. Itu ada respon AI, terus berapa unit visitor yang coba, AI jenisnya berapa, itu bisa dilihat di halaman dashboard backend-nya. Terus untuk men-setupnya juga ada di sini. Langsung aja kita ke WhatsApp-nya, kita pura-pura bertanya ya Mas. Nah, misalnya halo Kak gitu. Nah, coba dilihat di backend-nya Mas. Nah, dia akan terima gini, halo Kak. Nah, ini dibalas otomatis itu. Ini AI-nya yang balas back. Nah, ini langsung dilihatkan sih. Jadi secepat itu. Terus misalnya tanya apakah bisa cetak spanduk atau banner. Ini misalnya dari sisi pelanggan ya Bapak Ibu ya. Nah, dia akan menawarkan langsung. Coba nggak kelihatan, di zoom lagi. Proyektornya burung banget. Nah, ya Kak, bisa banget cetak spanduk atau banner di Printsoft. Kami punya beberapa pilihan nih. Nah, spanduk frontlet fleksi Jerman, fleksi Cina, Korea, atau bahkan dia nawarin expander juga seperti itu. Back ke halaman chat WA AI-nya Mas. Nah, ini yang nge-reply ya engine-nya AI yang kita gunakan seperti itu. Jadi bukan pakai orang. Oke, balik lagi. Saya mau nyetak spanduk Cina 3 kali, spanduk Cina 280 ukuran 3x1. 3x1 meter. Harga berapa ya? Oke. Nah, Kak, untuk spanduk 280 ukuran 3x1 ya, tapi lebar bahan tersedia 1,1, 1,6, 3,2. Bisa pakai bahan 3,2 saja kalau gitu. Nah, dia nawarin mau pakai lebar yang mana dan berapa kuantitinya, 2 biji misalnya katanya. Berapa ya? Jadinya berapa harganya? Nah, misalnya harganya gitu ya, nggak apa-apa. Next. Nah, ya Kak, oke, bahan 3,2. Dia masih mencoba upselling. Pakai resolusi berapa? Kayak gitu. Mau 360 atau 720 atau 1200 dpi. Terus mau pakai finishing apa? Mata ayam. Jadi dia masih menawarkan. Oke, kita pakai resolusi 720. Terus mata ayam pojok-pojok. Oke, 2 piece ya Kak. Nah, ini langsung itu. Oke Kak, tidak ada benar lain ya. Ini rekapannya 280 3 kali 3,2. Add-onnya ini karena pakai bahan lipat 3,2. Harga produknya sekian, harga add-onnya sekian, totalnya sekian. Apakah sudah benar? Kalau iya, lanjut ke proses selanjutnya. Gimana? Lanjut ya. Oke, sudah benar gitu ya. Nah, dia bisa ngerekap seperti itu. Kita lihat selanjutnya ya.
Jadi gini, oke, pesanan sudah dikonfirmasi ya. Sekarang saya lanjutkan ke proses berikutnya. Kakak akan dapat link untuk bayar, upload file dan detail pengiriman. Terima kasih sudah pesan di Printshop. Silakan pantau pesanan Anda di link berikut. Jadi kerennya lagi, kita ada ininya, ada link generate-nya. Kalau selama ini Anda akan WA yang chat WA biasa, yang AI tidak seperti kami, itu dia masih butuh orang untuk merekap gitu. Nah, kami membuatnya lebih revolusioner karena tadi kita sampaikan judulnya yaitu pendekatan revolusioner. Ini coba diklik, Mas. Nah, ketika diklik itu dia akan terforward ke halaman ini. Jadi dia langsung otomatis generate backend-nya untuk dia upload file, bayar sekarang, upload. Nah, filenya misalnya siap print ya. Ya, itu misalnya. Nah, oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti di sini ada payment gateway, yaitu ada QRIS, BCA, nanti bisa ditransferkan, nanti akan linking dengan sistem yang Bapak Ibu pakai seandainya menggunakan sistem dari Printshop. Seperti itu Bapak Ibu. Pendekatan yang bisa kita tawarkan. Jadi sampai closingnya, upload filenya, pengirimannya, terus pembayarannya, paymentnya, itu semua kita sudah pikirkan secara detail dari Printshop. Oke, seperti itu Bapak Ibu untuk chat WA AI. Kemudian kedua yang kita bahas tadi ya, yaitu untuk desainer. Tantangan yang dihadapi yaitu tenaga desainer yang susah sekarang. Gitu, untuk mengakomodir kebutuhan dari industrial printing gitu. Apalagi kalau skala printing kita masih mikro menengah ya, UMKM ya. Itu kita cukup kesulitan. Kalaupun ada, tenaga itu belum siap biasanya. Jadi kita harus mentraining dulu Bapak Ibu. Oke, lanjut kita ke the next innovation dari Printshop. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita coba melakukan apa Mas ya biasanya ya, stiker katakanlah ya, stiker yang paling sering kan stiker ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, oke. Terus simpan. Oke. Nah, coba kita demokan di sini untuk AI-nya ya. Sebentar. Terus kemudian lebar stikernya. Jadi misalnya katakanlah pelanggannya itu Bu ya, punya kotak nasi misalnya katakanlah ya. Kan biasanya ditempelin stiker tuh. Ya 10 kali 10 cm katakanlah kan gitu. Kita kasih kata-katanya misalnya. Jualan nasi apa Bu bikinnya Bu? Nasi apa misalnya? Nasi bakar. Jualan nasi bakar, buatkan desain stiker untuk nasi bakar. Nasi bakar apa Bu? Namanya Ibu siapa misalnya Bu? Misalnya. Iya, nanti kan nggak promo Bu. Iya benar. Iya nggak iklan. Ayo Mas, masukin kontak WA. Sekarang aja 081234567890 misalnya. Nah, terus ya coba cari gambar. Jadi misalnya kita cari foto ya, misalnya untuk Bu Vivi bisa, nggak apa-apa dah ini. Ini nggak masalah ya, coba itu. Coba itu Mas. Ya udah itu aja Mas, apa Mas? Iya daripada lama Mas. Gunakan foto ini sebagai apa ya? Ikon misalnya katakanlah. Icon stiker. Nah, seperti itu. Terus biasanya stiker itu berbentuk ya, nggak harus kotak ya, atau berbentuk ya. Coba ditulis aja di prompt Mas. Bentuknya apa? Mengikuti desain gitu ya. Bentuknya mengikuti desain, jangan sekedar kotak gitu misalnya kayak gitu. Nah,
Oke, kita coba ya. Udah cukup, saya rasa untuk isi promnya kita coba ya. Coba Mas, generate Mas. Dan kita sudah mendukung 4K filenya. Ini sayang sekali proyektornya kurang bagus ya. Mungkin bisa di zoom atau apa ya Mas? Zoom lagi deh Mas, nah biar bisa dibaca. Nah, ini AI-nya mengenerate dengan salah satu komponen foto ini juga. Nasi bakar Bu Vivi, enak rasanya. Nah, dia juga bisa berbentuk gitu, dari gambar ini dirubah seperti itu. Nah, ini juga bisa dibuat realize, misalnya ini misalnya ini kartun, jadi kita misalnya jangan kartun, ya bisa aja, bisa nggak masih rubah? Coba kasih anunya Mas, atau di bawahnya belum ya? Di bawahnya itu ya udah oke. Coba lagi, jangan kartun misalnya. Terus kita coba aturkan ke layoutkan posisinya. Nah ini disimpan, nah bisa ditampilkan seperti itu, lanjut ke posisi. Nah ini juga memakan cukup banyak waktu Bapak Ibu kalau Anda di ada orderan stiker, kadang-kadang layoutnya juga butuh waktu. Nah bawain, nah dia langsung bisa nata dari ukuran 3248 itu bisa isi berapa kayak gitu Bapak Ibu. Jadi dia langsung bisa kalkulasi total finalnya 12 dan dia juga sudah ngasih ini ya dot untuk cuttingnya kayak gitu. Terus Mas coba Mas yang kemarin saya bilang untuk download file PDF, download file printnya PDF ya, crop marknya, terus pindah lagi ke back lagi Mas. Dia juga sudah ngasih PLT-nya. Download bisa ya? Nah download aja nggak apa. Nah dia itu nanti akan memberikan seperti ini sesuai polanya. Mungkin tadi di promnya kurang untuk ngasih tahu polanya kayak gitu, dia bisa otomatis seperti itu. Jadi termasuk generate cutting polanya. Jadi harapannya akan bisa mempercepat. Jadi kita udah kasih PDF-nya untuk di print, juga ngasih PDF-nya untuk atau file PLT-nya untuk diimport ke mesin cuttingnya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi dia bisa memberikan usulan seperti ini. Oke, di download, Mas. Oh lanjutkan imposisi, sorry. Lanjutkan imposisi. Oh desain belum disimpan, simpan dulu. Nah ini kerennya kita bisa ngasih everything ya, bleeding lebihan atau apa next atasnya. Jadi bisa dikasih bleed itu tadi. Jadi kalau teman-teman kan biasanya spanduk kalau mata ayam kan harus dilebihin atas 3 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm, dia bisa ngasih bleed. Nah, itu misalnya 2 cm dikasih 3 cm kayak gitu. Jadi setelah file itu tadi diekspor dalam bentuk PDF, dia nanti bisa diolah juga di software ini kayak gitu. Jadi dia bisa mengoptimasi ini, file ini langsung siap print kayak gitu. Terus bisa kasih crop mark, bisa kasih, saya nggak bisa baca nih, outline. Ini bisa dikasih outline potong. Ini udah dikasih bleed ya Mas ya? Sudah ya. Terus bisa dikasih cut outline. Jadi kalau gunting itu langsung. Jadi teman-teman Bapak Ibu nggak perlu lagi ngasih di Corel itu outline kayak gitu. Jadi enak, nanti tinggal PDF itu udah di print aja di bagian produksi. Bahkan harapan kami ke depan yang inovasi print software depan itu langsung ke produksi setelah ini. Jadi nggak pakai ekspektasi kami, nggak pakai Corel gitu atau Adobe Illustrator untuk ngedesainnya. Jadi AI-nya yang mendesain. Jadi intinya Bapak Ibu terima order aja yang banyak, sebanyak-banyaknya kayak gitu. Apalagi nanti ke depan bisnis makin kompetitif, dituntut akhirnya kecepatan kan yang bisa kita lakukan kayak gitu. Coba dikasih cut line Mas. Ini sudah belum cut line? Bawa. Ini udah belum ya? Oh belum ya, masih kita siapin ya. Jadi ini kemarin udah kita coba sih yang cropnya garis potong itu juga bisa seperti itu. Nah ini crop mark ini, penggaris rulernya udah di atas itu. Nah lipatan tepi mata ayam juga bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah ini sudah ada lebihan garisnya sudah dikasih. Nanti Bapak Ibu tinggal print, cutting, tinggal dilem. Nah seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa cukup. Mungkin maaf Bapak Ibu ya, bisa bantu kami untuk foto bersama di sini Bapak Ibu ya di depan ya.